Pastinya kalian sudah tidak asing dengan jarak. Misalkan kalian sering menyebutkan jarak dari rumah ke sekolahku itu 10 km, atau misalkan kalau rumahnya dekat, jarak dari rumahku ke sekolah itu cuma 500 meter. Lalu apakah jarak itu? Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Mencari jarak tempuh disimbolkan dengan S sama dengan V dikali T, dengan S sama dengan jarak tempuh, V kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Sama halnya seperti mencari kecepatan, di sini Bu Sasmi tuliskan satuan panjang dan juga satuan waktu. Seperti biasa, Bu Sasmi akan memberikan beberapa contoh. Contoh pertama, diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Kemudian T 120 menit. Ditanyakan S jarak dalam kilometer. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Mari simak video berikut dengan seksama. Sebelum kita mulai mengerjakan, yang perlu kita lihat adalah satuannya. Satuan kecepatan dalam kilometer per jam, satuan waktu dalam menit, dan satuan jarak yang diminta dalam kilometer. Pertama, kita harus rubah dulu yang menit. Menit ini harus dirubah ke dalam bentuk jam. Berarti bisa dituliskan T sama dengan 120 menit. Nah, kita harus rubah ke dalam bentuk jam. Kemarin bisa diingat bahwa 1 menit itu sama dengan 1/60, sehingga di sini 120 dikalikan dengan 1/60 jam. Kemudian 120 dikali 1 hasilnya adalah 120 per 60 jam. 120 dibagi 60 hasilnya adalah 2 jam. Karena satuan waktunya sudah dalam bentuk jam, kita bisa menyelesaikan atau mencari S. S bisa diperoleh dengan cara kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatan kita substitusikan 60 km per jam. Dikalikan dengan waktunya adalah 2 jam. Nah, di sini ada satuan yang sama, yaitu satuan jam. Karena sama, kita lakukan pencoretan. Kemudian tinggal dikalikan 60 dikali 2 hasilnya 120, satuannya kilometer. Nah, begitulah cara mencari jarak. 2. Diketahui V sama dengan 500 meter per menit, T sama dengan 300 detik. Ditanyakan jarak dalam satuan kilometer. Untuk memudahkan kalian mengerjakan, maka lihatlah satuan waktu yang ada di V. Nah, ini digunakan sebagai patokan. Jadi, satuan waktu yang lain, yaitu di sini ada satuan waktu detik, ini harus dirubah ke dalam bentuk menit. Kita akan mengubah satuan detik ini ke menit. Bu Sasmi tuliskan T sama dengan 300 detik. Perlu diingat bahwa 1 detik itu adalah 1/60 menit, sehingga 300 dikalikan 1/60 menit. Kemudian dilakukan perkalian 300 dikali 1 hasilnya adalah 300 per penyebutnya ini adalah 60 menit. Kemudian tinggal dilakukan pembagian 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5 menit.
Karena satuan waktu di T itu sudah dalam menit, itu sama dengan satuan waktu yang ada di V, maka kita bisa mencari jarak S. S sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, V-nya kita masukkan 500 meter per menit. Dikalikan dengan T-nya, waktunya 5 menit. Nah, di sini ada satuan yang sama, yaitu menit. Kita boleh coret. Coret 1 dan coret 1. Tinggal kita mengalihkan 500 dikali 5, hasilnya adalah 2500 dengan satuan meter. Tetapi di sini belum selesai karena di soal itu yang diminta satuan jarak itu dalam kilometer. Maka 2500 meter ini harus kita rubah ke dalam kilometer. Kita tuliskan dulu 2500. Kemudian dari meter ke kilometer itu naik 3 sehingga dibagi 1000. Kemudian dilakukan pembagian 2500 dibagi dengan 1000, atau di situ ada angka 0, boleh kita coret. Kita coret 1 di atas, coret 1 di bawah, coret 1 di atas, coret 1 di bawah. Karena di atas itu sudah tidak ada angka 0, maka tinggal kita lakukan pembagian, yaitu 25 dibagi 10, hasilnya adalah 2,5 km. Untuk soal ketiga, Bu Sasmi berikan contohnya berupa soal cerita, yaitu sebagai berikut. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Nah, di sini Bu Sasmi sudah tuliskan yang diketahui kecepatan atau V itu sama dengan 96 km per jam. Kemudian waktu dengan simbol T sama dengan 210 menit. Yang ditanyakan jarak perjalanan, yaitu simbolnya S. Untuk penyelesaiannya sama seperti tadi yang sudah Bu Sasmi berikan di contoh 1 dan contoh kedua. Pertama, kita harus merubah satuan waktunya, yaitu 210 menit harus kita rubah ke dalam bentuk jam supaya sama dengan satuan waktu yang ada di V. Di sini Bu Sasmi akan tuliskan T sama dengan 210 menit. Nah, diingat kemarin bahwa 1 menit itu sama dengan 1/60, sehingga 210 dikali dengan 1/60 jam. Kemudian dilakukan perkalian, 210 dikali 1 hasilnya adalah 210. Kemudian dibagi 60. Di situ ada angka 0, boleh kita coret. Angka 01 di atas kita coret, angka 01 di bawah kita coret. Diperoleh hasil 21/6. Di sini Bu Sasmi tidak menyederhanakannya karena nanti akan dikalikan dengan kecepatan. Tapi jika anak-anak mau menyederhanakan pecahan 21/6 juga boleh. Karena kita sudah menyamakan satuan waktunya sama-sama jam, baru kita bisa mencari jarak. Bisa dituliskan S sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk V-nya kita masukkan 96 km per jam. Dikalikan dengan waktunya adalah 21/6 jam. Sama seperti tadi, di situ ada satuan jam, jadinya bisa kita coret. Kita coret 1 jamnya, yang bawah juga kita coret 1.
Di situ ada 96 dikali 21, kemudian dibagi 6. Di sini Bu Sasmi akan menyederhanakan antara 96 dan 6. Keduanya 96 dan 6 itu masing-masing bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 itu hasilnya 1, kemudian 96 dibagi 6 itu hasilnya adalah 16. Diperoleh hasil 16 dikali 21. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 336 km. Contoh keempat atau contoh yang terakhir adalah sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11.30 atau setengah 12. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Di sini Bu Sasmi sudah tuliskan yang diketahui, yaitu kecepatan dengan simbol V sama dengan 60 km per jam. Untuk waktunya itu berangkat pada pukul 9 dan tiba pukul setengah 12. Berarti itu bisa dihitung. Bu Sasmi tuliskan 11.30 dikurangi 9. 0 dikurangi 0, 0, 3 dikurangi 0, 3. Kemudian 11 dikurangi 9 itu adalah 2. Jadi waktunya itu adalah 2 jam 30 menit. Karena satuan waktu yang ada di V itu adalah jam, kemudian satuan waktu yang ada di T itu 2 jam 30 menit, maka yang 30 menit ini kita rubah ke dalam bentuk jam. Nah, di sini Bu Sasmi tuliskan dulu 2 jamnya. Kemudian yang 30 menit ini 30 menit. Nah, dikalikan 1 menit itu berapa jam? 1 menit itu adalah 1/60 jam. Nah, di sini satuannya sudah jam semua, berarti dituliskan 2 jam, tuliskan dulu, kemudian 30 dikali 1, itu hasilnya 30, terus per 60 jam. Atau sekarang kalau mau disederhanakan boleh, di situ sama-sama ada angka 0, bisa kita coret. 0-nya yang atas coret 1, yang bawah juga coret 1, sehingga menjadi 2, 3 per 6 jam. Kemudian di situ ada pecahan 3 per 6. Nah, 3 dan 6 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Nah, jadinya yang 2 kita tuliskan dulu, kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi 2 jam 30 menit itu sama dengan 21/2 jam. Setelah T-nya dirubah ke dalam satuan jam, baru bisa kita mencari S-nya. S itu sama dengan kecepatan dikali waktu. V-nya kita masukkan, yaitu 60 km per jam. Dikalikan dengan waktunya itu 21/2 jam. Sama dengan 60. Seperti biasa, di sini ada satuan jam. Kita coret satuan jamnya, berarti tinggal 60 km kita kalikan dengan 2,5 jam. Harus merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 21/2 jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 5/2. 2 dikali 2, 2 ditambah 1, 5, tulis 5. Kemudian penyebutnya 2, berarti mengikuti juga 2. Nah, sekarang di sini ada angka 60 dan 2. 60 dan 2 itu masing-masing bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1.
60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Diperoleh hasil 30 dikali 5 sama dengan 150 satuannya kilometer. Demikian tadi materi tentang cara mencari jarak tempuh. Bu Sasmi sudah berikan 4 contoh. Semoga dengan makin banyak contoh anak-anak bisa paham. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan ya bertemu dengan Bu Sasmi. Bu Sasmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.